Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Marcel Febrio Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2204381. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum. Baik. Untuk prinsip pengembangan kurikulum ini sendiri merupakan bagian dari merupakan salah satu bagian dari pembelajaran mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Oke. Prinsip pengembangan kurikulum. Kali ini yang akan dibahas yaitu satu, pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Yang kedua, ada sumber atau macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Yang ketiga, ada tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Yang keempat, ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir, ada prinsip kurikulum menurut Oliva. Oke. Lanjut kita ke pembahasan yang pertama, yaitu merupakan pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Oke. Prinsip pengembangan kurikulum ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada asas, yang kedua ada dasar, yang ketiga ada keyakinan, yang keempat yang terakhir yaitu pendirian. Oke, lanjut kita bahas tentang prinsip-prinsip ini sendiri. Sebelum kita lanjut ke pembahasan pokok poinnya, di sini akan diingatkan kembali bahwa prinsip menunjukkan sesuatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi atau kondisi serupa. Sebetulnya prinsip ini sendiri sudah banyak sekali dikenal di kehidupan ini ya. Apapun maupun individu pasti punya prinsip-prinsipnya masing-masing. Yang mungkin yang kita tahu prinsip itu ya sudah gitu. Kita kenal dengan prinsip yang dimana contoh seperti ini. Saya punya prinsip bahwa tidak ada kata pisah selain permasalahan perselingkuhan. Semua masalah itu bisa diselesaikan kecuali perselingkuhan. Itu yang biasa ditemukan di kalangan remaja, itu merupakan prinsip. Nah, mungkin kita secara garis besar kita udah tahu bahwa prinsip itu seperti apa. Nah, di sini ada juga sebetulnya prinsip dari kurikulum. Mungkin sangat rancu sekali dengan kalimat kurikulum. Mungkin yang kita tahu bahwa pendidikan itu diawasi oleh kurikulum ya. Mungkin kita kenal dengan kenal di kalangan SMA dulu, sering dengar kayak kurikulum KTSP, kurikulum 13, mungkin sekarang yang baru ada kurikulum Merdeka. Dan kurikulum itu sebetulnya mempunyai prinsip yang telah dijelaskan yang menunjukkan sesuatu hal yang sangat penting. Iya betul, sangat penting sekali. Bayangkan saja bahwa kalian itu semua yang sedang menonton ini tidak mempunyai prinsip. Bagaimana? Nah, begitupun juga kurikulum itu harus mempunyai prinsip yang kuat dan itu sangat penting sekali untuk dimiliki oleh beberapa aspek dan hampir semua aspek begitu. Nah, lalu harus bersifat mendasar. Oke, mendasar harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi atau kondisi serupa. Seperti itu. Seperti kamu mengenal dengan prinsip tidak ada kata maksudnya semua permasalahan bisa diselesaikan kecuali perselingkuhan. Itu apabila terjadi suatu kondisi yang memang membutuhkan prinsip itu. Seperti kita mempunyai pasangan kita selingkuh ya, kita sangat menerapkan prinsip itu. Oke, lanjut. Di sini ada macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada data empiris atau empirical data. Yang kedua ada data eksperimen atau eksperimen data. Yang ketiga ada common sense atau akal sehat. Yang terakhir ada cerita atau legenda yang hidup di masyarakat atau folklore of curriculum. Nah, jadi begini. Sumber prinsip pengembangan kurikulum ini tidak dirancang asal-asalan. Itu semua sudah terjadi atau sudah ada strukturnya yang merupakan ini. Ya, ini merupakan yang pertama ini kita kenal dengan data empiris. Oke, yang kedua ada data eksperimen. Mungkin data eksperimen adalah
eksperimen sendiri itu adalah kata yang umum ya. Mungkin berupa eksperimen, misalkan kita mau mengetahui sesuatu itu menggunakan eksperimen, itu secara umumnya. Jadi kurikulum ini dirancang dengan eksperimen data seperti itu, dan tidak salah-salah. Yang ketiga dengan common sense atau akal sehat. Mengapa harus demikian? Mengapa harus menggunakan akal sehat? Ya, itu sudah umum terjadi. Apabila kita untuk merancang sesuatu itu harus menggunakan akal yang sangat sehat. Akal sehat yang dimana bisa berpikir jernih untuk untuk memikirkan tentang pengembangan kurikulum ini sendiri, atau untuk prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini sendiri. Nah, begitu. Dan yang terakhir ada cerita atau legenda yang hidup di masyarakat atau folklore of curriculum. Sebetulnya ini berdasarkan mungkin apabila kita melakukan observasi ya, mungkin secara umum mungkin dengan melakukan observasi, karena ya cerita dan legenda yang hidup di masyarakat itu bisa mengembangkan prinsip pengembangan kurikulum karena itu berupa fact atau fakta. Nah, begitu ya. Jadi itu bisa jadi salah satu faktor untuk mengembangkan prinsip pengembangan kurikulum. Oke, next. Di sini ada tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Oke, yang pertama ada whole truth ya. Whole truth itu adalah fakta atau konsep dan prinsip yang diperoleh dan telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang sehingga bisa dibuat generalisasi dan bisa berlaku di tempat yang berbeda. Ini ada berkesinambungannya dengan cerita atau legenda yang ada seperti tadi. Nah, ini whole truth itu seperti itu ya. Kita garis besari bahwa ini berdasar pada fakta, berdasar pada konsep dan prinsip yang diperoleh dan telah diuji. Nah, ini sangat berkesinambungan dengan eksperimen data, dengan cerita legenda yang tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, dan ini melakukan penelitian yang sangat ketat dan berulang sehingga bisa dibuat generalisasi. Mungkin untuk penelitian yang ketat dan berulang ini agar lebih truth kali ya, agar lebih dimana kita kenal dengan observasi secara pasti, yang dimana semua bukti atau semua data sudah terkumpulkan dan dapat disimpulkan bahwa it's a fact. Begitu. Oke, whole truth itu ya. Yang kedua ada partial truth. Partial truth itu adalah suatu fakta juga sama konsep dan prinsip yang sudah terbukti. Nah, ini mungkin lebih ke hasilnya. Oke, ini tuh sudah terbukti efektif dan sangat mengedepankan efektif ya, karena dalam banyak kasus tapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasi sebetulnya, tapi ini mungkin berpacu pada keefektifan. Dan yang ketiga ada hipotesis. Hipotesis itu adalah asumsi kerja atau prinsip yang sifatnya tentatif. Kalian udah kenal dengan tentatif. Tentatif itu bisa ke sana, bisa ke sini, bisa digunakan untuk ini, bisa digunakan untuk itu. Nah, prinsip ini muncul dari hasil deliberasi. Oke, dapat kita lihat, deliberasi itu menurut Wikipedia adalah proses mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada dengan teliti, sesama, dan melibatkan semua pihak, biasanya belum memberikan suara. Deliberasi, menekankan pentingnya penggunaan logika dan nalar alih-alih kekuasaan, kreativitas, dan dialog. Pengambilan keputusannya biasanya dilakukan setelah deliberasi melalui pemungutan suara atau konsensus di antara mereka yang terlibat dalam proses tersebut. Oke, telah kita ketahui bahwa deliberasi itu sangatlah menggunakan proses yang amat teliti dan menggunakan logika. Makanya itu merupakan salah satu penggunaan yang tadi saya jelaskan, yaitu akal sehat, dan itu berkesinambungan sekali. Dan itu sudah keputusan bersama-sama, yaitu yang menjadi judgement pemikiran akal sehat. Ya, di sini udah jelas anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian, yaitu hipotesis. Oke, lanjut. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini memiliki dua jenis, ada prinsip umum dan ada prinsip khusus. Sebelum kita ke prinsip khususnya, kita jelaskan dulu yang pertama bahwa prinsip umum adalah prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Mungkin dalam pengertian yang kita akan menjabarkannya kembali bahwa prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas. Ya, begitu. Prinsip yang bersifat umum ini ya
sangat penting dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas. Karena jika tidak totalitas, apa yang terjadi untuk pandangan dari secara umum sendiri? Begitu, dengan penerapan prinsip-prinsip ini, apa yang akan dipandang jika itu tidak menggunakan hasil yang totalitas atau menghasilkan hal yang totalitas dari gabungan-gabungan komponen yang membangunnya. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa banyak sekali aturan-aturan untuk mengembangkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini, dan itu harus dilaksanakan satu persatu demi ketotalitasan atau demi ketercapaian prinsip umum ini. Begitu, makanya tadi sudah saya jelaskan banyak sekali komponen-komponen yang membangunnya, kayak ya tadi misalkan yang baru saya jelaskan sebelumnya tentang menggunakan metode-metode hipotesis, menggunakan whole truth, partial truth, itu salah satu upaya atau salah satu merupakan yang menjadi komponen-komponen itu sendiri yang membangun ketotalitasan yang ada sebagai prinsip umum. Oke, selanjutnya ada prinsip khusus. Prinsip khusus ini sendiri untuk mengembangkan komponen tujuan, prinsip untuk mengembangkan komponen isi kurikulum, dan prinsip-prinsip untuk mengembangkan komponen-komponen kurikulum yang lainnya. Ini lebih bersifat mengkerucut kembali karena ini masuk ke dalam komponen isi kurikulum. Bukan cuma tentang kurikulum, tapi kurikulum itu memiliki isi dan isinya itu memiliki prinsip. Begitu, jadi mengembangkan komponen tujuan ini yang merupakan menjadi arti dari prinsip khusus sendiri, ini sangat penting untuk isi kurikulum, prinsip-prinsip untuk mengembangkan komponen-komponen kurikulum lainnya juga. Seperti itu. Jadi selain untuk prinsip umum, prinsip khusus sendiri untuk pengembangan kurikulum itu dimiliki juga dan patut dan harus dimiliki dengan wajib. Nah, itu. Next, ada materi prinsip umum pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip praktis atau efisiensi, yang kelima ada prinsip efektivitas. Oke, lanjut ke pembahasan yang pertama terlebih dahulu. Prinsip relevansi dan atau kesesuaian. Prinsip relevansi atau kesesuaian ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada relevansi internal, yang kedua ada relevansi eksternal. Yang pertama ada relevansi internal. Relevansi internal itu kesesuaian antara komponen kurikulum itu sendiri. Jadi seperti ini, contoh kita mengambil contoh Pancasila. Pancasila itu dari sila 1 hingga sila kelima itu memiliki kesinambungan dan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang menjadi satu, yang menjadi Pancasila. Nah, seperti itu. Contohnya bahwa kurikulum ini yang mempunyai komponen yang sangat banyak itu sendiri itu harus saling mempunyai makna, begitu. Makanya di sini relevansi internal yaitu kesesuaian antara komponen kurikulum itu sendiri harus sangat bermakna sekali ya, dan sesuai tentunya. Yang kedua ada relevansi eksternal. Relevansi eksternal artinya bahwa kurikulum harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Ini untuk menciptakan relevansi eksternal ini, untuk menciptakan atau untuk mendapatkan data yang akan disalurkan dan dikembangkan menjadi prinsip relevansi ini, kita tidak lupa dengan komponen yang sebelumnya menggunakan hipotesis. Yang terus ada lagi yang menggunakan yang tadi ada cerita-cerita legenda atau fakta-fakta yang dibutuhkan dan pemikiran logika yang dibutuhkan untuk menciptakan relevansi eksternal yang kurikulum itu akan bisa dibaca dan diciptakan sebagai relevansi eksternal. Begitu. Makanya di sini sudah dikutip artinya bahwa kurikulum harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Dan observasi itu sendiri tidak berlangsung cuma sekali saja dalam satu kehidupan, dan itu akan berkali-kali seiring berjalannya zaman dan seiring berkembangnya terus-terusan zaman, dan banyak sekali setiap tahun, setiap 10 tahun sekali, 100 tahun sekali itu mempunyai masalah-masalah yang berbeda, terutama dalam bidang pendidikan. Oke, seperti itu untuk penerapan dan untuk menghasilkan suatu prinsip yang lainnya dan sangat berkaitan. Oke, selanjutnya ada prinsip fleksibilitas. Ini yang kedua, dan dia juga memiliki dua jenis. Yang pertama, ada bunyinya seperti ini. Kurikulum harus lentur, tidak kaku, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran.
mungkin dari kalimat yang telah kita dengar atau telah kita baca sendiri, kurikulum itu sangat-sangatlah harus lentur. Mengapa harus lentur? Kita bayangkan bagaimana kerasnya zaman ke zaman berkembang dan banyak sekali permasalahan. Nah, mungkin tidak dalam satu zaman itu sendiri hanya memiliki satu permasalahan. Itu dia. Tidak mungkin, betul? Oke. Jadi di sini sifatnya itu kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran. Karena dalam pembelajaran itu ada yang permasalahannya mungkin sulit untuk memahami A, yang kedua tidak mau membaca, yang ketiga tidak mau untuk bekerja dan memahami apa yang dia pelajari, atau mungkin dari segi penyampaian dan banyak sekali sebagainya lah ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan. Ya makanya kurikulum itu harus lentur, begitu, tidak kaku. Nah, oke, yang kedua, ini sangatlah berhubungan ya. Yang kedua ada dalam kurikulum harus terdapat suatu sistem tertentu yang mampu memberikan alternatif dalam pencapaian tujuan melalui berbagai metode atau cara-cara tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Mari kita jabarkan kembali. Dalam kurikulum harus terdapat suatu sistem tertentu yang mampu memberikan alternatif dalam pencapaian tujuan melalui berbagai metode. Metode yang ada di dalam setiap kurikulum itu sangatlah banyak sekali dan yang merupakan upaya untuk ya berkaitan dengan yang lain, keefektifan misalkan. Nah, begitu. Banyak sekali metode-metode yang dilakukan untuk capaian yang sangat baik gitu. Semuanya ingin merupakan sangat baik, termasuk dalam kurikulum. Setiap poin yang tadi saya sudah jelaskan berkesinambungan itu merupakan metode-metode juga, metode-metode untuk upaya di mana pembelajaran yang menciptakan pembelajaran yang efektif begitu. Makanya di sini kan yang mampu memberikan alternatif dalam pencapaian tujuan melalui berbagai metode atau cara-cara tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Masih sama dengan situasi dan kondisi tertentu. Mengapa demikian? Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa masalah di setiap pembelajaran itu sangatlah banyak sekali dan tidak cukup dengan salah satu upaya saja, dan pasti banyak menggunakan upaya-upaya yang lainnya agar lebih ya mengembangkan atau sangat membantu untuk dalam pembelajaran khususnya begitu. Nah, oke. Next, ini fleksibel ya. Ini untuk fleksibel. Prinsip kontinuitas. Dari judulnya saja kita sudah tahu bahwa kontinuitas itu adalah berkelanjutan dan bisa dipakai dengan jangka waktu yang atau dengan berbagai permasalahan yang ada. Harus bersifat seperti itu bahwa kurikulum itu. Makanya tidak kita balik lagi dengan pemahaman kita yang tadi yang bunyinya itu adalah kurikulum itu harus bersifat lentur. Ini sangat berhubungan sekali dengan kontinuitas ini. Mengapa demikian ya? Karena buat apa kita mempunyai kurikulum tapi tidak menggunakan tidak bersifat kontinuitas. Begitu. Makanya kurikulum itu selain lentur ya dia berkaitan juga dengan kontinuitas yang dimana bisa digunakan di dalam berbagai masalah ya. Begitu. Oke, kita jelaskan dulu dalam kontinuitas ini. Yang satu ada pengembangan. Kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan, memiliki kesinambungan antar kelas maupun antar jenjang pendidikan. Ya, yang kedua ada tujuannya. Dan ini memiliki tujuan sendiri. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran siswa bisa maju secara sistematis atau kita kenal dengan ya sesuai dengan aturan yang ada, atau jangan aturan, mungkin lebih tepatnya mungkin struktur yang ada. Begitu, harus sesuai dengan struktur. Sebetulnya begini, untuk mencapai kesistematisan ini memerlukan upaya juga dan dapat mungkin menjadi 100% sistematis sekali atau tidak, atau cuma mendekati 80%. Ini balik lagi ke upaya-upaya yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Tapi seusaha mungkin itu harus sistematis. Karena lebih apa? Balik lagi untuk keefektifan, untuk fleksibilitas, untuk kontinuitas ini sendiri. Itu harus sistematis begitu agar lebih terarah dan lebih menjadi terbayang untuk hasil dari apa yang dilakukan dan apa yang telah dirancang. Oke.
Selanjutnya ada prinsip praktis atau efisiensi. Kita sudah kenal sekali dengan istilah kata praktis, efisien. Siapa sih yang tidak tahu dengan kata praktis dan efisien? Oke, kurikulum ini memiliki prinsip praktis dan efisien. Praktis dan efisien ini yang pertama ada kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan aplikabilitas di lapangan. Yang kedua ada kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktek pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Oke, untuk poin yang kedua ini ya, kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktek pendidikan seperti yang kita kenal sekarang. Cenderung lebih banyak praktek di kurikulum yang telah dirancang, yaitu kurikulum Merdeka ini. Banyak proyek yang telah saya lihat di jenjang sekolah menengah atas. Mengapa begitu? Nah, sekarang ini kurikulum ini sendiri, ya, kurikulum itu harus ya sangat-sangat bisa diterapkan. Sebetulnya bukan hanya dengan praktek pendidikan saja, tapi harus dengan teori pendidikan juga. Dan itu sangatlah berkaitan karena setelah teori kita harus melakukan praktek juga gitu kan. Sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu lagi-lagi seperti itu. Karena ya tidak perlu saya jelaskan kembali karena itu sudah saya jelaskan berkali-kali, yaitu masalah itu selalu ada saja dan banyak sekali bahkan sampai tidak tertalar begitu. Yang ketiga ada prinsip praktis, ada kaitannya dengan prinsip-prinsip kurikulum lainnya. Apa yang sudah saya jelaskan tadi betul tidak? Bahwa sebetulnya ya mungkin untuk praktis dan efisien ini ya merupakan bagian dari keefektifan juga. Bagian dari keefektifan di mana kita harus menciptakan atau mengembangkan kurikulum itu seefisien mungkin dan sepraktis mungkin supaya tidak ribet. Begitu. Makanya memperhatikan sekali metode-metode yang diupayakan atau upaya-upaya tertentu yang dilakukan untuk menciptakan prinsip ini agar lebih nge-guide kurikulumnya, agar lebih efektif kurikulumnya. Tadi sudah kita bahas bahwa keefektifan itu juga sudah dibahas bahwa efektif itu sangat diperlukan. Sebelum efektif, semua faktor yang ada di dalam atau prinsip-prinsip ini sangatlah mendukung setiap poinnya itu. Begitu, dan sebaliknya, dan bisa kita simpulkan bahwa ya prinsip-prinsip ini simbiosis mutualis dan saling menguntungkan. Seperti itu, saling menguntungkan. Untuk menciptakan praktis kita butuh efektif, untuk menciptakan efektif kita butuh praktis. Seperti itu. Ya, kita lanjut pembahasannya. Nah, inilah ya yang menurut saya kita sudah kenal sekali mungkin dengan efektif. Tetapi begini, ya kita sudah jelaskan bahwa ya balik lagi sebetulnya kita ke arah-arah yang sebelumnya bahwa prinsip 1, prinsip 2, prinsip 3, prinsip 4, prinsip 5 itu semua itu sangat dibutuhkan. Nah ini efektif ini yang sangat menyebar sekali untuk itu. Tetapi ya tetap saja simbiosis mutualis, semua butuh efektif. Begitu. Yang pertama ada merujuk pada pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan. Betul, kurikulum itu harus mempunyai tujuan dan selalu berorientasi kepada tujuan dan digerakkan secara sistematis sekali agar lebih efisien, praktis, efektif. Nah, betul tidak? Apa yang saya jelaskan bahwa itu simbiosis mutualisme. Yang kedua, kejelasan tujuan akan mengarahkan dalam pemilihan dan penentuan isi, metode, dan sistem evaluasi serta model konsep kurikulum apa yang akan digunakan. Keefektifan ini, ya, yang tadi sudah yang sudah kita pahami bahwa ada whole truth, ada partial truth, ada juga hipotesis. Itu juga sangat menentukan untuk keefektifan prinsip ini. Buktinya apa? Kejelasan tujuan akan mengarahkan dalam pemilihan dan penentuan isi, metode, dan sistem evaluasi serta model konsep kurikulum apa yang akan digunakan. Mungkin kita kenal dengan hal seperti ini, ya kita harus melihat kembali apa permasalahannya, apa yang paling besar permasalahannya untuk menuju ke efektifan. Dan ini sangatlah berjalan mundur ya. Dari pertama sampai sekarang itu pembahasan berjalan mundur. Karena semakin dari luar ke dalam dan ini merupakan satu kesatuan yang menjadi prinsip pengembangan kurikulum. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah,
selain dengan apapun yang tadi saya sudah jelaskan, apa saja yang sudah dijelaskan, ada juga yang membunyikan bahwa atau menggunakan istilah aksiom untuk mewadahi keragaman karakteristik tipe-tipe prinsip, yaitu prinsip kurikulum menurut Oliva. Sebetulnya ada 10 nih. Nah, yang pertama ada perubahan kurikulum adalah suatu keharusan, begitu bunyinya. Perubahan kurikulum adalah suatu keharusan. Ya, yang seperti itu. Karena sesuatu keharusan, karena perkembangan dari zaman ke zaman itu memiliki permasalahan yang sangat beragam sekali, banyak sekali dan selalu berbeda-beda. Begitu. Yang kedua, ada kurikulum merupakan produk dari masa yang bersangkutan. Ya, karakternya produk. Kurikulum itu karakternya produk. Mengapa begitu? Mengapa demikian? Karena sangat fungsi dari kurikulum ini ya dibutuhkan ya, produk seperti produk makanan, mungkin produk nasi yang kita butuh sebagai pangan, kurikulum ini sebagai pangan ya, pendidikan begitu. Oke, yang ketiga, perubahan kurikulum masa lalu sering terdapat secara bersamaan bahkan tumpang tindih dengan perubahan kurikulum yang terjadi masa kini. Kita bahas itu sekali lagi, kita kutip ya. Perubahan kurikulum masa lalu sering terdapat secara bersamaan bahkan tumpang tindih dengan perubahan kurikulum yang terjadi masa kini. Ya bagaimana? Karena zamannya kadang-kadang ada yang mungkin efektif di dulu kita bawa ke sekarang mungkin dibutuhkan di dulu butuh sekarang, itu selalu begitu. Makanya bunyinya gitu, perubahan kurikulum masa lalu sering terdapat secara bersamaan bahkan tumpang tindih dengan perubahan kurikulum yang terjadi, yang dilakukanlah evaluasi untuk lebih mengefektifkan kurikulum yang ada. Seperti itu. Makanya dapat dikutip dari tumpang tindih itu sendiri ya, saling melengkapi. Kurikulum itu saling melengkapi sekali. Nah, yang keempat, perubahan kurikulum akan terjadi dan berhasil jika ada perubahan pada orang-orang atau masyarakat. Betul. Itu merupakan itu salah satu yang menjadi acuan dari kurikulum ini sendiri. Ya, hasil nyatanya itu adalah hasil dari masyarakatnya sendiri. Contoh, penerapan kurikulum mungkin ya untuk itu menurut saya penerapan kurikulum Merdeka yang sekarang dibandingkan kurikulum 13 yang sebelumnya itu lebih efektif yang sekarang karena dominan praktek, dominan project, dominan ke sana dibandingkan yang teori yang bejibun. Sudah dapat disimpulkan bahwa kurikulum 13 mungkin memang lebih baik dari kurikulum KTSP. Akan tetapi akan ada yang lebih baik lagi, yaitu merupakan kurikulum Merdeka yang sekarang ini. Saya sering sekali mengamati bahwa ya apa yang dibutuhkan untuk remaja-remaja sekarang itu adalah praktek, karena lebih bagus atau lebih efektif melakukan praktek seperti itu, seperti yang dilakukan ya selain mungkin SMA ya apa yang dilakukan dengan SMK seperti itu. SMK itu melakukan praktek, ya SMA pun harusnya seperti itu, sangat dominan di praktek, jangan terlalu dominan di teori. Nah, makanya di sini perubahan kurikulum akan terjadi dan berhasil jika ada perubahan pada orang-orang atau masyarakat. Seperti apa yang sekarang? Ya, contoh, sebetulnya metode pembelajaran dari kurikulum 13 memang bagus ya, dengan kita mencari atau memahami terlebih dahulu dari diri sendiri, kemudian memahami secara teori yang ada. Ya seperti itu. Tapi itu kan capek sekali dengan jam waktu dari jam 7 sampai jam 4 sore. Padahal itu sekolah itu lebih efektif dari jam 7 jam 12. Sekarang kita memikirkan psikologi juga. Hasilnya apa? Banyak sekali siswa yang pulang capek, tidak memiliki waktu istirahat yang banyak karena berjibun dengan tugas gini-gini, dan tidak seharusnya ada perkembangan yang bagus, seharusnya ada penerimaan materi yang ke dalam siswa itu yang masuk lah ya, mungkin kasarnya itu materi-materi itu masuk ke dalam kepalanya dan dapat diaplikasikan di kehidupannya. Nyatanya tidak, karena capek. Nyatanya malah lupa lagi, karena besoknya jadi lupa lagi, setelah ditanya sama tenaga pendidiknya lupa lagi, lupa Pak, seperti itu, karena itu capek. Nah begitu. Nah, untuk yang sekarang apa? Ini merupakan praktek. Kenapa tadi saya sebutkan praktek? Karena
banyak sekali remaja-remaja yang lebih mengerti gadget yang tidak diajari sama siapapun, tapi dia bisa belajar sendiri dan pintar menggunakan gadget itu sendiri. Karena hasil praktek-praktek seperti itu, hasil praktek, hasil tangan dia dan hasil pemikiran dia untuk melakukan itu semua seperti itu. Nah, makanya kurikulum ini harus dicocokkan dengan zaman yang ada sekarang. Nah, seperti itu. Nah, itu sangat terlihat sekali untuk hasil-hasilnya. Oke, yang kelima ada pengembangan kurikulum adalah kegiatan kerjasama kelompok. Yang keenam ada pengembangan kurikulum pada dasarnya adalah proses bentukan pilihan dari alternatif yang ada. Ya, sifat yang tadi sudah saya jelaskan. Yang ketujuh, ada pengembangan kurikulum adalah kegiatan yang tidak akan pernah berakhir. Sangat kontinus sekali. Jikalau tidak ada kurikulum, semua tidak akan sistematis dan semua akan hancur. Ya begitu. Karena kurikulum ini sendiri yang menentukan dan yang menjadi guide untuk pendidikan secara luas. Jika tidak ada kurikulum, mau jadi apa? Apa yang bakal dicapai? Apa tujuan kita? Kita tidak punya masa depan yang bagus untuk ya nggak mungkin juga kita akan meraba-raba kita ke depannya gimana. Coba ini, coba itu, coba ini. Yang terjadi akan menjadi perselisihan yang ada jika tidak ada kurikulum. Karena yang A pengen ini, yang B pengen apa, yang C pengen apa ya. Makanya seperti itu sejatinya. Kurikulum itu sangat penting sekali dan sangat mempengaruhi sekali dengan pola pembelajaran yang ada. Begitu. Oke, lanjut. Yang ke-8. Pengembangan kurikulum akan berhasil jika dilakukan secara komprehensif, bukan aktivitas bagian per bagian yang terpisah. Itu harus ya secara tidak langsung itu harus mengalur, baik, nyambung, rata, efektif dan berhasil untuk mendapatkan maknanya sendiri. Ya begitu. Karena pengembangan kurikulum itu jika melakukan semua itu dengan efektif dan efisien dan menjadikan hasil yang tadi saya sudah berikan contohnya. Kalau terpisah-pisah, ya karena gini, aktivitas yang terpisah-pisah itu bukan alur seperti kita. Mungkin kita akan lebih suka cerita yang sama dalam satu film dibandingkan cerita yang sama meskipun berbagai makna, tapi di beda-beda film. Begitu. Mungkin ada orang yang oke, ini kayak gini, itu kayak gini, itu kayak gini. Mengapa tidak dijadikan satu yang alurnya enak? Mungkin itu bakal 1 jam atau 2 jam film, tetapi maknanya sangat banyak sekali dan dimasukkan ke situ, itu akan lebih ramai. Contoh penerapannya mungkin ya, secara terpisah-terpisah itu ya itu akan sangat menurunkan mood sekali untuk penonton karena ya oke, mungkin dengan cerita-cerita yang banyak memiliki makna yang banyak akan tetapi mengapa tidak jadi satu film yang menggunakan banyak makna? Karena itu adalah ya seperti ini. Sekarang saya menonton 2 film dengan cerita yang berbeda. Akan tetapi film yang satu adalah short movie, yang kedua short movie. 15 menit. Cerita yang A seperti A, cerita yang B seperti B. Apa mungkin saya akan sebanding dengan film saya yang saya tonton selama 2 jam? 2 jam itu bisa ditonton dalam sekaligus dan diambil makna-maknanya yang banyak. Tetapi ini 15 menit bosan, 45 menit. Berbeda sekali dengan 2 jam yang mengalur. Sejatinya manusia itu seperti itu. Karena apabila terpisah-pisah itu tidak akan struktur sama sekali. Tidak akan ada moodnya sama sekali. Dan itu yang mungkin lebih baik untuk mengalur saja gitu kan. Yang ke-9, pengembangan kurikulum akan lebih efektif jika dilakukan dengan mengikuti suatu proses yang sistematis. Lagi-lagi sistematis. Sama seperti yang sebelumnya ya. Kurikulum akan lebih efektif jika dilakukan dengan mengikuti suatu proses yang sistematis. Ya, harus sekali sistematis. Oke, yang ke-10. Pengembangan kurikulum dilakukan berangkat dari kurikulum yang ada atau merupakan evaluasi dari kurikulum sebelumnya. Jadi pengembangan kurikulum ini ya harus dilakukan dan melakukan evaluasi menjadi ya yang tadi ada whole truth, partial truth dan hipotesis itu sendiri itu harus dilakukan secara berkala untuk permasalahan yang ada dan dikembangkan kembali. Dikembangkan dan tidak lupa dengan pembahasannya tadi prinsip dan menggunakan beberapa prinsip yang tadi yang kita harus efektif, harus efisien, ya dan semacamnya yang tadi. Nah seperti itu sejatinya kurikulum itu ya
sangat dibutuhkan sekali untuk prinsip-prinsip kurikulum ini sendiri untuk pengembangan. Karena dibutuhkan sekali ya. Mengapa demikian harus kita membutuhkan untuk pengembangan? Karena jika tidak ada pengembangan untuk bahkan menjadi apa kurikulum selanjutnya. Begitu. Jadi pengembangan ini sangatlah digunakan untuk pengembangan kehidupan pembelajaran yang lainnya. Seperti itu. Oke. Mungkin untuk presentasinya cukup sekian, dan saya ingin mengingatkan kembali, jangan berleha-leha dengan kurikulum-kurikulum yang ada, karena setiap permasalahan itu seperti itu. Dan apa yang saya jelaskan tentang prinsip-prinsip ini, ya itu merupakan salah satu bagian yang penting yang jarang diperhatikan, mungkin yang bisa diaplikasikan juga ke dalam kehidupan selain kurikulum aja. Ya, begitu. Ya, sekarang prinsip-prinsip ini ya tadi sudah saya jelaskan bahwa ini bersimbiosis mutualisme dan sangatlah berkesinambungan antar poinnya. Itulah proses-proses untuk membangun kurikulum. Tidak hanya cuman guide kurikulum. Kita tahu kurikulum itu cuma guide. Itu mempunyai prinsip yang sejatinya itu bagus sekali. Seperti itu, terciptalah kurikulum yang sangat efektif di eranya dan akan lebih efektif di era selanjutnya, dan selalu lebih efektif, selalu lebih baik dan dengan didasarkan dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini dan selalu dikembangkan ke dalam kurikulum selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya yang telah saya angkat tentang prinsip pengembangan kurikulum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.